Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Umi Gaisifa. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial cara membuat tas rajut serut yang mudah dan simple seperti ini. Untuk tas rajut serut ini saya gunakan resleting untuk penutup utamanya. Jadi tali serut ini bisa dibilang hanya untuk variasi saja, bukan untuk penutup utamanya. Untuk penutup utamanya saya gunakan resleting seperti ini supaya lebih aman. Untuk bagian dalamnya saya menggunakan kain furing Asahi tanpa menggunakan lapisan busa lagi untuk badan tasnya. Untuk lapisan busa ati saya hanya pasang di bagian alas tasnya saja. Saya gunakan busa ati yang ukuran 3 mm. Nah, untuk memasang resletingnya posisinya ada di bagian bawah dari tali serut ini seperti ini. Jadi tali serutnya posisinya ada di bagian atas seperti ini. Untuk ukuran dari tas rajut ini, alas tas panjang 18 cm dengan lebar 7 cm. Untuk badan tasnya, bagian tengahnya panjangnya 26 cm, bagian atasnya 22 cm karena bentuk ke atasnya dibuat agak mengecil. Kemudian untuk tingginya, tinggi total sampai ke bagian atas 21 cm, sedangkan kalau diukur tinggi sampai batas resleting tingginya 19 cm. Untuk tali saya gunakan tali langsung tanpa menggunakan pengait tali seperti ini. Saya buatkan juga sekalian tutorialnya untuk membuat talinya. Sebelum ke tutorialnya, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya ada pemberitahuan saat saya mengupload video terbaru saya. Buat Bunda dan teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya. Langsung saja kita ke tutorialnya. Alat dan bahan yang disiapkan yaitu benang rajut. Di sini saya menggunakan benang rajut nilon PP ukuran D27, 2 warna seperti ini. Untuk jenis benang rajut boleh diganti dengan jenis benang rajut yang lain. Untuk warnanya juga boleh diganti dengan warna sesuai dengan keinginan Bunda dan teman-teman. Kemudian hakpen, saya menggunakan hakpen ukuran nomor 4. Penanda rajut 2 buah bead seperti ini yang ada lubang tengahnya. Gunting dan korek untuk merapihkan sisa benangnya nanti. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Awalnya kita buat tali simpul. Lalu dilanjutkan membuat rantai dengan kelipatan 4. Di sini saya buat sampai 36 rantai. Sudah 36 rantai seperti ini. Selanjutnya kita tambahkan dulu 1 rantai sebelum mulai membuat SC. Lalu kita buat SC di lubang rantai yang kedua atau di skip 1. 1, 2. Kita buat SC. Lalu di lubang depannya buat lagi SC 1 lubang isi 1. Seperti ini dilanjutkan sampai ke bagian ujung rantai. Sudah dilanjut sampai ujung, total ada 36 SC seperti ini.
Selanjutnya kita agak tarik sedikit seperti ini, kendorkan sedikit, lalu diputarkan. Selanjutnya kita buat SC di lubang SC yang pertama. Dilanjutkan ke lubang depannya. Seperti ini. Dilanjutkan membuat SC bolak-balik untuk membuat alas tasnya sampai 16 baris. Sudah dilanjut sampai 16 baris. Selanjutnya kita buat pinggiran memutar. Berhenti di bagian pojok kanan atas ini. Untuk setiap pojok-pojoknya jangan lupa kita isi dengan SC increase atau SC satu lubang isi 2 seperti ini. Untuk bagian pojoknya saja. Untuk ke sini satu lubang isi 1. Nanti di bagian pojok sini SC increase. Selanjutnya satu lubang isi 1. Nah, di bagian pojok ketiga ini kita buat lagi SC increase. Dan terakhir di pojok yang keempat ini kita tinggal tambahkan satu SC lagi karena sudah ada satu SC di baris yang terakhir ini. Sudah sampai pojok kanan atas, ini berarti sudah selesai membuat pinggiran dengan SC. Selanjutnya kita gunting benangnya karena kita akan mulai membuat badan tasnya dari bagian tengah-tengah samping alas tas ini. Selanjutnya kita selip-selipkan dulu sisa benangnya bagian lubang SC depannya. Kita ambil dari bagian bawah atau bagian belakang. Seperti ini. Lalu kita selip-selipkan lagi supaya hasilnya kuat, tidak mudah lepas. Seperti ini. Selanjutnya nanti kita rapihkan dengan menggunakan korek. Sudah selesai membuat alas tasnya. Untuk hasil ukuran dari alas tas ini, panjang 18 cm dengan lebar 7 cm. Selanjutnya kita mulai membuat badan tasnya dari bagian tengah-tengah samping alas tas ini. Kita bagi dua saja, antara jarak ke kanan dan ke kiri kita ambil bagian tengah-tengahnya. Kita mulai dari bagian tengah SC ini. Untuk awalan kita buat SC back loop sampai 1 putaran. Seperti ini.
lalu masuk di lubang depannya, kita buat SC. Seperti ini, dilanjutkan membuat SC back loop satu lubang isi 1 sampai 1 putaran. Kita pasang penanda dulu di SC pertama. Sudah 1 putaran SC back loop seperti ini. Untuk jumlah SC dalam satu keliling ini total ada 104 SC. Selanjutnya kita mulai membuat motifnya. Kita buka dulu penanda rajutnya. Lalu kita slip stitch ke lubang SC pertama. Setelah slip stitch, lalu buat rantai 3. 1, 2, 3. Setelah rantai 3, lalu buat double crochet di lubang yang sama bagian sini. Nah, untuk rantai 3 ini kita anggap atau kita hitung sebagai double crochet 1. Jadi ini sudah double crochet 2 dalam satu lubang. Selanjutnya buat rantai 1, lalu 2 DC dalam satu lubang, kita buat di lubang depannya bagian sini. Satu, masuk di lubang yang sama. Dua, kita buat lagi DC dengan di skip 2. 1, 2, masuk di lubang yang ketiga. Kita buat 2 DC dalam satu lubang. 1, 2. Lalu buat rantai 1. Buat lagi 2 DC dalam satu lubang di lubang depannya. 1, 2. Kita ulangi sekali lagi. Buat DC dengan di skip 2. 1, 2. Masuk di lubang yang ketiga. Buat 2 DC dalam satu lubang. 1, 2. Lalu kita buat rantai 1. Buat lagi 2 DC dalam satu lubang di lubang depannya. 1, 2. Nah, seperti ini hasilnya. Dilanjutkan dengan cara yang sama sampai 1 putaran. Kita pasang penanda rajutnya di rantai yang ketiga yang kita anggap double crochet pertama, seperti ini. Sudah 1 putaran seperti ini. Jumlah SC-nya pas dengan kelipatan 4. Ini sisa 2 terakhirnya. Jadi hitungannya pas dengan kelipatan 4. Selanjutnya kita tutup motif baris pertama ini dengan slip stitch ke lubang rantai ketiga. Yang pertama kita buat ini. Slip stitch ke rantai yang ketiga. Seperti ini. Selanjutnya slip stitch lagi
di atas DC yang kedua. Seperti ini. Setelah 2 kali slip stitch, lalu kita buat lagi 1 kali slip stitch ke bagian kolong rantai di baris sebelumnya. Setelah 3 kali slip stitch, lalu kita buat rantai 3, 1, 2, 3. Selanjutnya double crochet di lubang yang sama. Setelah 2 double crochet, karena yang rantai 3 ini kita anggap 1 double crochet, jadi ini sudah dihitung 2 double crochet. Selanjutnya kita buat rantai 1, lalu 2 double crochet masih di lubang yang sama. 1, 2. Seperti ini. Kita ulangi sekali lagi. Buat double crochet 2 di lubang yang sama di kolong rantai bagian depannya, atau dengan di skip 4 DC. 1, 2, 3, 4. Masuk di kolong rantai depannya. Kita buat 2 DC dalam 1 lubang. Lalu rantai 1 buat lagi 2 DC masih di lubang yang sama. 1, 2. Nah, seperti ini hasilnya. Dilanjutkan dengan cara yang sama yang sudah saya jelaskan sampai 1 putaran. Sudah 1 putaran baris kedua, selanjutnya kita tutup baris kedua ini dengan slip stitch. Kita slip stitch ke rantai ketiga yang kita anggap DC pertama ini. Satu, slip stitch lagi yang kedua ke DC depannya. 2, selanjutnya slip stitch yang ketiga ke bagian kolong rantai. Kali ini kita langsung ganti dengan warna benang yang kedua di slip stitch yang ketiga seperti ini. Selanjutnya setelah slip stitch yang ketiga kita ganti warna yang kedua. Caranya sama, kita buat rantai 3, 2, 3. Selanjutnya double crochet di lubang yang sama. Lalu rantai 1 buat lagi 2 DC masih di lubang yang sama. 1, 2. Kita ulangi sekali lagi. Buat DC di kolong rantai depannya bagian sini. 2 DC dalam 1 lubang. Lalu rantai 1, 2 DC masih di lubang yang sama. Seperti ini, caranya sama dengan baris yang kedua, hanya ganti warna saja. Untuk warna yang kedua ini saya akan buat sampai 3 baris. Sedangkan untuk warna yang pertama 2 baris. Jadi setelah membuat warna kedua ini sebanyak 3 baris. Selanjutnya kita buat warna yang pertama ini 2 baris.
Seperti itu terus diulang-ulang, 2 baris, 3 baris, 2 baris, 3 baris sampai mendapat ukuran tinggi yang diinginkan. Sudah dilanjutkan, di sini saya membuat masing-masing 3 bagian. Untuk yang warna pertama saya buat masing-masing 2 baris seperti ini sebanyak 3 kali. Kemudian untuk yang warna kedua masing-masing 3 baris sebanyak 3 kali seperti ini. Untuk ukuran tingginya 17,5 cm. Untuk panjangnya 26 cm. Selanjutnya setelah selesai membuat baris ketiga dengan warna kedua ini, kita ganti lagi dengan warna yang pertama. Kita buka dulu penandanya. Lalu kita slip stitch ke lubang rantai yang ketiga yang tadi kita pasang penanda bagian sini. Langsung kita ambil warna benang yang pertama saat kita slip stitch. Seperti ini. Selanjutnya buat rantai 1, lalu SC di lubang yang sama, pasang lagi penandanya di SC pertama. Selanjutnya untuk SC kedua kita buat SC pengurangan. SC kedua kita buat di bagian DC depannya, bagian sini. Posisi 2 loop seperti ini, kita langsung pindah ke bagian DC yang ketiga ini. Untuk rantai 1 kita skip, langsung masuk di bagian DC ketiga. Posisi 3 loop seperti ini, langsung kita tarik, selesaikan seperti ini. Lalu buat lagi SC di lubang depannya. Untuk motif depannya caranya sama, kita buat SC di lubang DC pertama bagian sini. 1. SC yang kedua kita buat SC pengurangan. 2, 1 SC lagi di atas DC yang keempat. Jadi total dalam 4 DC ini kita buat 3 kali SC, karena di bagian SC yang kedua kita buat SC pengurangan. Kita ulangi sekali lagi, SC di lubang DC pertama, 1, kemudian yang kedua di atas DC yang kedua, dan yang ketiga kita buat SC pengurangan. Selanjutnya 1 SC lagi di lubang DC yang keempat. Jadi dalam 4 DC ini ada kita buat 3 kali SC. 1, 2, 3. Dilanjutkan dengan cara yang sama. Caranya sama, kita ulang-ulang terus membuat SC pengurangan. Dalam satu motif ini kita buat 1 kali SC pengurangan. Seperti ini. Dilanjutkan sampai 1 putaran, sampai berhenti yang ada penanda rajut ini.
Sudah satu putaran, kita buat SC dengan pengurangan seperti ini. Selanjutnya untuk putaran yang kedua, kita buat SC satu lubang isi satu tanpa membuat SC pengurangan. Setelah SC terakhir ini, kita langsung buat SC ke SC pertama tanpa di slip stitch, langsung buat SC seperti ini tanpa di slip stitch ya. Selanjutnya SC satu lubang isi satu. Pasang lagi penandanya di SC pertama, dilanjutkan sampai sudah dilanjut membuat SC tanpa pengurangan. Di sini saya langsung buat 2 putaran SC yang tanpa pengurangan. Jadi total ada 3 SC, 1, 2, 3 putaran SC dengan SC pertama yang kita buat pengurangan ini. Selanjutnya setelah dapat 3 putaran SC, kita buka penandanya dulu. Lalu kita slip stitch di lubang SC pertama yang tadi kita pasang penanda. Seperti ini. Lalu buat rantai 3. 1, 2, 3. Selanjutnya buat double crochet di lubang SC depannya bagian sini. Untuk rantai 3 ini kita sudah anggap satu double crochet. Dengan yang sebelahnya ini jadi 2 double crochet, dilanjutkan sampai 7 kali double crochet. 3, 4, 5, 6, 7. Setelah 7 kali double crochet, selanjutnya buat rantai 1. Buat lagi DC dengan di skip 1, masuk di lubang SC depannya. Kita buat lagi DC sebanyak 7 kali. Sudah 7 kali DC, selanjutnya caranya sama, setelah membuat 7 DC, kita buat rantai 1. Buat lagi DC dengan di skip 1, masuk di lubang depannya. Buat lagi DC 7 kali, caranya sama seperti yang sudah saya jelaskan ini. Setiap sudah 7 kali DC, kita buat rantai 1 dan DC dengan di skip 1 masuk di lubang SC depannya. Lanjutkan sampai 1 putaran. Sudah dilanjut sampai 1 putaran. Nah, untuk DC yang terakhir ini kita baru bikin DC sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita tambahkan 1 DC lagi di bagian lubang slip stitch ini. Jadi kurang 1, nggak masalah ya Bunda dan teman-teman. Kita tambahkan 1 DC di bagian lubang slip stitch yang pertama ini. Setelah 7 kali DC, selanjutnya kita langsung membuat SC di lubang rantai yang ketiga yang kita pasang penanda ini. Kita langsung buat SC tanpa slip stitch atau tanpa membuat rantai 1 dulu. Nanti untuk lubang
tali yang bagian pinggirnya kita bisa masuk ke bagian lubang sini saja untuk lubang tali yang paling pinggir. Sekarang kita langsung buat SC tanpa slip stitch, langsung saja pasang lagi penandanya, lalu SC di lubang depannya. Dilanjutkan membuat SC satu lubang isi 1 sampai 1 putaran. Untuk bagian lubang yang kita buat rantai 1 ini, kita buat SC-nya ke bagian kolong rantai saja, jangan di skip ya Bunda dan teman-teman. Kita langsung buat SC ke bagian kolong rantai seperti ini. Sudah 1 putaran SC, selanjutnya kita buka dulu penandanya. Di bagian SC yang tadi kita pasang penanda, kita buat SC untuk langsung membuat talinya tanpa menggunakan pengait tali. Kita buat SC, lalu satu lagi SC di lubang depannya. Seperti ini. Selanjutnya setelah 2 kali SC, kita putarkan. Ambil dari bagian dalam seperti ini merajutnya. Nah, untuk lubang yang pertama ini kita skip, masuk di lubang yang kedua. Kita buat SC seperti ini. Lalu kita putarkan lagi posisi tasnya seperti ini. Kita buat SC dengan memasukkan hakpen ke bagian benang yang ada di pinggir ini, yang 2 loop ini. Dua loop ini kita kait. Lalu tarik. Kita putarkan lagi posisinya seperti ini. Kita masuk di bagian benang yang ada di pinggir ini, 2 loop seperti ini. Kita kait dan tarik, lalu ambil seperti ini. Nah, caranya sama seperti itu, diulang-ulang terus. Masuk di lubang yang ada 2 loop ini yang di pinggir, kita kait. Seperti ini. Dilanjutkan ya Bunda dan teman-teman sampai mendapatkan ukuran panjang tali yang diinginkan. Hasilnya seperti ini baru dapat sedikit. Dilanjutkan saja dengan cara yang sama yang sudah saya jelaskan tadi. Sudah dilanjutkan. Di sini saya membuat untuk ukuran tali tas lempang dengan panjang 100 cm atau bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Selanjutnya setelah mendapat panjang 100 cm, kita gunting benangnya, sisakan kurang lebih 10 cm nanti untuk menyambungkan ke bagian badan tasnya. Dirapikan dulu talinya supaya jangan sampai terlilit di bagian tengahnya. Selanjutnya kita sambungkan ke bagian samping tas yang pas lurus ada
lubang tali yang ada di pinggir sini. Untuk cara menyambungnya boleh sesuai dengan keinginan Bunda, atau yang penting rapih dan hasilnya kuat. Bisa juga dengan menggunakan jarum yang berlubang besar untuk menyambungkannya. Biasa saja caranya seperti ini. Kita kait-kaitkan benangnya. Diulang sampai 2 kali supaya hasilnya lebih kuat. Seperti ini. Selanjutnya sisa benangnya kita selip-selipkan ke bagian dalam sini. Sudah dirapihkan sisa benangnya. Nah, untuk lubang tali serutnya tadi lupa saya belum jelaskan. Untuk lubangnya total semuanya ada 10 lubang. Untuk di bagian depan dan belakang sini ada masing-masing 4, 1, 2, 3, 4 lubangnya sampai tembus dengan lubang bagian belakangnya seperti ini. Untuk depan dan belakang 8 dan ditambahkan bagian sampingnya masing-masing 1 seperti ini. Jadi total dalam satu putaran ini ada 10 lubang untuk tali serutnya. Bagian depan dan belakang 4 seperti ini. Selanjutnya untuk baris terakhir kita buat variasi supaya tidak terlalu polos bagian atasnya. Kita mulai dari bagian samping, bagian sini. Masih dengan menggunakan benang yang sama. Kita buat untuk pertama rantai seperti ini, lalu tambahkan lagi 1 rantai. Selanjutnya ke lubang depannya kita slip stitch. Setelah slip stitch, buat rantai 1, lalu slip stitch lagi ke lubang SC depannya. Setelah slip stitch, rantai 1, slip stitch lagi ke SC depannya, rantai 1, slip stitch, rantai 1, slip stitch, rantai 1, slip stitch, rantai 1. Seperti itu terus caranya, diulang-ulang sampai kita buat 1 putaran. Nah, nanti untuk di bagian tali sebelah sini nanti akan saya jelaskan lagi caranya. Sudah sampai di bagian tali seperti ini. Nah, untuk di bagian tali kita buat slip stitch ke bagian lubang yang kita buat tali ini. Untuk benangnya kita bisa ambil seperti ini. Slip stitch tanpa menggunakan rantai, kita slip stitch saja. Merambat seperti ini.
sampai ke 3 kalinya kita slip stitch, baru kita buat rantai 1. Selanjutnya lakukan cara yang sama seperti yang bagian depannya sini. Kita buat rantai 1, slip stitch, rantai 1, slip stitch, rantai 1, slip stitch, dan seterusnya sampai 1 putaran. Nanti berhenti di bagian awal kita mulai ini. Sudah 1 putaran. Selanjutnya untuk bagian tali caranya sama, kita buat slip stitch, tanpa menggunakan rantai. Kita buat lagi slip stitch ke lubang depannya seperti ini. Selanjutnya baru kita buat rantai 1 dan kita gunting benangnya, lalu kita selipkan ke lubang bagian depannya. Seperti ini, lalu kita selip-selipkan sisa benangnya ke bagian dalam dan rapihkan dengan menggunakan korek. Sudah dirapihkan sisa benangnya, selanjutnya saya akan pasangkan kain furing dan resleting terlebih dahulu. Sudah dipasangkan sleting dan kain furing seperti ini. Selanjutnya terakhir kita pasangkan tali serut. Dari lubang 4 ini kita ambil dari bagian yang kedua dari sebelah kanan ini, seperti ini. Untuk cara membuat tali serutnya sudah pernah saya buat video tutorialnya. Nanti linknya akan saya lampirkan di deskripsi. Seperti ini. Setelah dipasangkan tali serut, baru kita pasangkan beads atau mute yang ada lubang tengahnya. Seperti ini. Untuk sisi sebelahnya juga. Setelah dimasukkan, lalu kita ikat biasa saja seperti ini supaya beadnya tidak lepas. Diikat biasa saja seperti ini. Untuk yang sisi sebelahnya juga ini akan saya rapihkan dulu sisa benangnya. Sudah dirapihkan dan diikat seperti sisi sebelahnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa ikat sesuai dengan keinginan saja. Seperti ini. Nah, seperti ini ya Bunda dan teman-teman hasil
dari tas rajut serutnya, tapi ini tali serutnya hanya untuk variasi saja karena kunci utamanya saya gunakan resleting seperti ini supaya lebih aman. Semoga mudah dipahami video tutorialnya dan bermanfaat buat kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.